Mas Toto, Anda sudah baca dan sudah dengar dan sudah lihat bagaimana beberapa penantang Ahok muncul. Ya. Ada Sandiaga Uno melalui Gerindra, ada Pak Yusri Issa Mahendra, lalu kemudian ada Jaksan Daud. Itu kan nama-nama yang ada sekarang. Jadi kita pernah bicara dengan Sandi, dia bilang masih ada 47% lain. Atau 50% lebih yang lain karena baru 43 kan waktu itu elektabilitasnya. Ini adalah peluang. Kalau Anda lihat pesaing-pesaing ini. Iya, yang saya sayangkan sampai detik ini pesaing-pesaing ini belum ada yang bicara program konkret. Belum ada yang berhasil membedah kegagalan Ahok dalam konteks membangun Jakarta. Semua masih berbicara hal politik. Semua berbicara sesuatu yang sifatnya general. Bahkan Yusril lebih banyak bicara hukum menurut saya. Yusril lebih banyak bicara mengenai jalur parpol atau independen menurut saya. Dan selama mereka masuk kepada wilayah yang sifatnya general seperti itu, seperti yang saya tadi katakan, apa yang kita lihat di tahun 2012 sulit buat mereka untuk bisa diterima secara rasional. Betul. Untuk berharap sesuatu yang sifatnya lebih. Artinya melihat Ahok bagi pemilih itu melihat fakta dan track record. Yang lain masih membutuhkan bukti, bukan sekedar ngomong, bukan? Betul, karena bahkan masyarakat Jakarta ini level kesulitannya lebih tinggi. Bukan hanya berbicara, bukan hanya membuktikan kegagalan incumbent yang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta secara rasional, tapi Anda juga harus bisa kemudian menjual, oke, dari kegagalan incumbent, apa yang bisa Anda bangun untuk menutupi kegagalan itu. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Masyarakat Jakarta kemudian melihat, oke, Anda ingin menjual sesuatu yang indah, Anda sudah bisa membuktikan kegagalan incumbent, lalu modal Anda apa untuk bisa dianggap merealisasikan apa yang Anda akan jual tadi lewat visi misi yang indah. Itu yang menyebabkan orang percaya Jokowi Ahok di tahun 2012. Penantang yang paling kuat sekarang ini itu hanya Ridwan Kamil dan Ibu Risma. Karena mereka punya bukti konkret. Apa yang dibangun di Bandung, apa yang dibangun di Surabaya, dan kebetulan dalam konteks personality, mereka juga memiliki kesamaan dengan apa yang dimiliki oleh Ahok. Modal sebagai pemimpin alternatif, modal sebagai pemimpin baru, modal sebagai pemimpin muda. Ketika kita bicara generasi Y, mereka juga panutan. Ketika kita bicara mengenai apatisme publik, mereka juga adalah jawaban. Itu yang dengan segala hormat tidak muncul di nama-nama sisa yang saya lihat. Itu tapi kan kalau soal Ridwan Kamil kan Jokowi sudah bilang kan, saya takut kehilangan yang kalah kalau Ridwan maju atau menantang Ahok. Saya takut kehilangan orang baik, katakanlah. Dan nggak berani bicara baik. Saya hanya mendengar statementnya, saya takut kehilangan orang yang kalah. Iya. Jadi kalau Ahok kalah, dia kehilangan Ahok. Kalau Ridwan Kamil kalah, maka penantang yang tersisa kalau PDIP maju, kemungkinan Ibu Risma, bukan? Iya, saya sebetulnya sudah mendengar Ibu Risma kan menolak begitu ya. Tetapi ya ketika ditanya peluang terbesar dari kader PDIP yang masih punya peluang untuk memenangkan Jakarta adalah Ibu Risma satu-satunya. Mas, apa yang akan membuat Ahok ini bisa kalah atau gagal kalau analisa Anda? Satu, kita bicara secara teknis administratif, kalau dia tidak berhasil melaju menjadi seorang calon. Dan sekarang kan dramanya menjadi menarik. Karena seakan-akan dia nekat menggunakan jalur yang lebih rawan untuk digagalkan, jalur independen. Yang kedua, saya pikir orang sudah mulai ya, kemudian menyebut-nyebut kasus hukum. Nah, sumber waras. Yang menarik buat saya begini, ada kesamaan simbolisasi di sini. Isu yang dibawa adalah kemungkinan Ahok gagal lewat dalam pencalonan. Artinya itu kan kita bicara legalitas. Dalam kegagalan Ahok secara legalitas. Yang kedua, kegagalan juga dimungkinkan mereka menyebut-nyebut bisa saja menjadi TSK misalnya. Ini juga jalur legal atau jalur hukum. Yang menarik sekarang kalau kita lihat simbolisasi perlawanan lawan-lawan Ahok mengkerucut kepada satu nama yang paling sering disebut, Yusril. Orang yang juga bisa disimbolisasikan orang yang memiliki kemampuan sangat luar biasa dari sisi legal. Artinya, tidak salah dong saya menggunakan
kreativitas saya untuk berhipotesa dan berspekulasi, mungkin memang amunisi yang saat ini sedang dikumpulkan pertama-tama untuk lawan Ahok adalah pertarungan untuk menggagalkan Ahok melalui jalur hukum. Baru mereka bicara plan B, bertarung secara elektoral. Saya bicara dengan seseorang. Ya. Lalu mengatakan dia ini didorong untuk melawan Ahok. Tetapi siapa yang mendorong dia? Katanya konglomerat atau pengusaha-pengusaha hitam yang justru tidak bisa mengatur Ahok selama di Jakarta. Masa saya jadi bad guy begitu? Saya tidak tahu apakah ada juga kecenderungan orang mencari penantang Ahok untuk kepentingan ini. Iya, saya pikir dalam situasi ketika kita nyaman dengan keadaan status quo puluhan tahun ya, apalagi di Jakarta dengan tradisi-tradisi yang kita tahu itu tidak menyenangkan, tetapi harus kita terima, pasti akan banyak pihak yang merasa dirugikan. Jadi menurut saya ini konsekuensi logis. Tidak usah Ahok, majunya Jokowi saja itu kan sudah berhasil mengumpulkan kekuatan lama untuk bergabung pada satu kutub tersendiri dan kemudian menghadapi Jokowi. Ini orang yang gayanya baru, tetapi kompromi loh, kompromistis masih, ingin merangkul loh masih. Bayangkan ketika kita menebak kondisi psikologis orang-orang lama ini, ketika yang maju Ahok sudah baru, petantang petenteng, bicaranya hitam putih. Jadi saya pikir sebagai konsep aksi dan reaksi itu sangat normal. Ya. Mas, ini Anda bisa bayangkan nggak kalau ada pertarungan? Ini kira-kira begini, orang mengatakan kalau banyak calon, Ahok praktis mudah lolos. Ya. Tetapi kalau head to head, possibility seperti ini bagaimana? Ya, incumbent lebih mungkin untuk dikalahkan ketika posisinya head to head. Itu terjadi di hampir banyak daerah. Dan ketika kemudian libido dari lawan Ahok ini terlalu besar dan akhirnya malah membuat mereka terpecah belah, saya pikir itu awal mula dari kesulitan mereka untuk mengalahkan Ahok. Walaupun saya melihat belakangan nama Yusril itu lumayan mulai bisa menyatukan kelompok-kelompok ini, walaupun juga saya sayangkan dari statement yang muncul, dari isu-isu yang muncul, saya lebih melihat arah pertarungan sepertinya mengkerucut kepada pertarungan hukum dan bukan pertarungan elektoral. Mas Toto, terima kasih sudah datang ke DBS. Terima kasih, Bang Don. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Yunarto Wijaya dalam DBS To The Point kali ini. Saya harap Anda bisa mendapatkan gambaran persaingan menuju DKI 1 pada tahun yang akan datang. Terima kasih karena Anda sudah bersama kami. Sampai jumpa lagi dalam episode berikutnya.